Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat Bimbel Quran Rubaiyat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini saya sedang berada di lingkungan rumahnya Pak Widodo beserta istri Ibu Suminem dan putra tercinta Pak Prapto, ya, Ustadz Suprapto. Di belakang rumahnya beliau ini, yaitu kebetulan dibangun TPQ, ya, Taman Pendidikan Al-Quran Al-Fatih, yang dibangun bersama-sama oleh beliau sekeluarga dan juga teman-teman seperjuangannya beliau. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau sekeluarga terkait dengan aktivitasnya beliau dalam mengajar Al-Quran untuk lingkungan masyarakat sekitar sini. Ini di sini berada di Desa Jogoprayan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Oke, kita akan sapa dulu beliau bertiga. Assalamualaikum Ustadz, Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Suprapto, Ustadz Widodo, Ustadzah Suminem. Kita sudah diterima dengan baik di sini untuk dalam rangka ngobrol-ngobrol ini, Ustadzah. Boleh kenalan dulu nih, Ustadzah. Mungkin barangkali ada di antara pemirsa masih belum kenal. Kalau dari mulai Pak Widodo, ya. Nah, Pak Widodo sehari-hari kegiatan nonton pun Pak, di mana Pak? Kegiatan sehari-hari saya itu di Balai Desa. Di Balai Desa, Ya, perangkat desa berarti desa, ini. ya. Sebagian apa Pak? Kalau dulu itu namanya kaur pemerintahan. Kalau pemerintah, kalau sekarang berarti apa istilahnya? Kasih pemerintahan. Kasih pemerintah. Sehari-hari di Balai Desa, ya. Iya. Penggawa desa. Oke, baik. Ibu, Bu Suminem, kegiatan sehari-hari apa Bu? Sehari-hari menemani anak-anak yang masih polos, Tat. Oke. Tepuk-tepuk sama Mengajar TK BA berarti. Aisyah. Oh, Bustanul Atfal Aisyah. Aisyah. Di sini saja juga di Gantiwarno juga. Enggak, di Kecamatan Wedi, tapi Oh. tepatnya di Desa Kadilanggon. Oh, ngoten. Di Kecamatan Wedi, ya, masih dekat sini, ya. Oke, jadi sehari-hari ngajar TK. Berarti kalau sore-sore ini, ya. Kok TK Bustanul Atfal, ya. Iya. Ya, kemudian di sore-sore ya ini anak-anak TPA di sini nggih, TPQ nggih. Dan juga ada TPQ lansianya juga ya Bu di sini. Alhamdulillah. Oke. Kemudian Ustadz Ustadz Suprapto kegiatan sehari-harinya apa Ustadz? Seharian saya dari jam 7 sampai jam 2 itu di SDIT Cendekia selaku guru di sana. Dan sore harinya di hari Senin, Rabu, Sabtu itu di TPQ Al-Fatih Di sini. ya. Dan kegiatan untuk malam harinya di malam Selasa itu ada kajian untuk apa itu ngaji bersama, yaitu ngaji kitab dengan Ustadz Hamdun yang di daerah sekitar sini Oh, juga di sini. gitu. Oke. Jadi juga di sini diundang ya, di sini. di sini nih. Oh, alhamdulillah, ini berarti memang kegiatannya ayah, ibu, anak semuanya di dunia pendidikan umat, ya, dan juga Al-Qur'an. Masya Allah. Baik, kita akan lebih dalam lagi nih kenalannya dengan beliau bertiga ini, terutama nih dari keluarganya Ustadz Widodo dan Ustadzah Suminem, ya. Saya kenal beliau berdua ini sejak beliau berdua tahun 2018 ya Pak, ya. 2018 berangkat umroh ya Pak, ya. Berangkatnya 2020. Oh, berangkatnya 2020. Oh ya, 2018 prosesnya ya Pak, ya. 2020 berangkat umroh. Ini yang menarik ini. Bapak Ibu semuanya mengetahui tadi latar belakang beliau berdua ini perangkat desa, kemudian guru TK gitu, ya. Dan juga guru ngaji di sore hari gitu, ya. Tapi bisa berangkat umroh. Wah, ini Yang bisa. memberangkatkan adalah Allah. Masya Allah, yang memberangkatkan adalah Allah, betul. Jadi seberapapun kita punya uang, ya, ada banyak orang punya uang tapi tidak bisa berangkat. Tapi ada banyak orang yang tidak punya uang tapi bisa berangkat. Jadi sebenarnya yang bisa memberangkatkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kuncinya bagaimana kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan punya kesungguhan. Minta tapi tidak punya kesungguhan kan, ya, sama dengan bohong. Baik, dulu awal mulanya gimana Bu? Prosesnya bisa berangkat itu
Yang mau cerita Bapak atau Ibu? Boleh. Dulu gimana Pak Widodo? Waktu memang langsung mau daftar umroh atau memang sebelumnya ada sebelum 2018 itu sudah ada langkah-langkah apa saja kemudian sampai berangkat umroh? Itu waktu dulu itu memang gini, niat kita itu pokoknya daftar haji dulu. Daftar haji. Kalau umroh belakangan aja, kalau sudah dulu. besok sudah mendaftar di haji, kita umroh enggak apa-apa, tapi mendaftar haji dulu kan gitu. Dan itu memang sudah daftar haji Bapak? Belum daftar, ya. Cuman hanya dalam cita-citanya gitu. Ya. Oke, terus? Nah, terus itu kemudian kan kita juga sering ngaji-ngaji dengan teman-teman seperjuangan di rumah. Di rumah itu. Terus kemudian ngobrol-ngobrol lebih bagus daftar umroh dulu saja karena bisa lebih cepat. Iya, bisa lebih cepat. Kalau haji kan lama, nanti kalau sudah umroh insya Allah kan lain waktu mungkin bisa daftar hajinya kan gitu. Akhirnya akhirnya kan kita sama sekeluarga gimana akhirnya juga ya udah makanya daftar umrohnya. Daftar umroh. Terus kemudian kan ada itu bimbingan dari ya ustadz ya, kemarin waktu ada bos atau ada apa itu kan kita juga ilmunya kan dapatnya hanya waktu itu saja. Sebelumnya kan belum pernah sama sekali. Iya, belum punya. Terus boleh tahu itu memang sudah ada uangnya waktu itu pas mau niat berangkat haji dan umroh itu atau belum, Pak? Belum, itu hanya ada tapi hanya baru sedikit mungkin. Berapa waktu itu, Pak? Ya 20 mungkin kurang itu waktu itu. Ada memang sudah nabung lama ya? Iya sudah lama. Sudah nabung lama dan sudah terkumpul 20. Nah, kita 20 itu baru untuk satu orang, itu pun masih kurang itu, Pak. Iya, waktu itu. Padahal kemarin berangkatnya berdua ya? Iya. Berangkatnya berdua. Nah, itu tuh gimana? Jadi boleh mau lanjut mungkin Bu Suminam dilanjut monggo atau Bapak. Jadi setelah sepakat ada itu ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman tadi ngaji Bapak itu terus mau berangkat umroh. Nah, terus akhirnya uang yang 20 itu untuk daftar umroh gitu, Pak, atau gimana? Masih dititipkan di bank muamalat. Masih di bank dulu. Gitu. Terus pripun, Bu? Terus kita ngobrol sama itu para kru SHU. Terus setelah SHU itu sekolah haji umroh ya. Iya. Nggih. Iya. Terus kemudian karena dia sudah oke, kemudian uang itu kami ambil, terus kami dari bank diambil, diserahkan semuanya. Kami serahkan semuanya karena memang kami sudah bulat untuk berangkat umroh. Nah, terus kemudian alhamdulillah semenjak itu ternyata benar ya Allah itu memanggil bukan orang yang kaya, orang yang mampu, tapi yang memampukan itu adalah Allah. Itu dipermudah tentang rezeki itu. Sebentar, sebelum itu Bu, itu Ibu sama Bapak nabung 20 sampai uang 20 juta itu berapa lama, Bu? Pak? Kurang lebih ya 2 tahunan. 2 tahun ya? Iya. Nabung dari hasil pertanian. Tani. Iya. punya tani juga? Ini karena itu kan kita habis punya gawe. Punya gawe sama anak itu kan sudah punya gawe, terakhirnya kan ada uang ya kan, kita sudah untuk nyarutan itu sudah clear kan, masih ada sekitar ya 10 juta kan gitu. Gitu. Jadi termasuk tambahannya dari hasil tani. Nah, terus lanjut Bu. Tadi kemudahannya misalnya gimana, Bu? Kemudahan Karena sudah tekad bulat, karena keinginan ya. Jadi kita itu bekerja itu ternyata kita bekerja itu punya tujuan untuk ibadah. Nah, kemudian karena kita punya keinginan untuk umroh, akhirnya kita tetap bekerja giat dan itu dipermudah terus, panen ini ada, kemudian juga ada penghasilan, katakanlah dari perangkat kan juga ada sitab. Itu ternyata tidak ada kendala apapun, berarti kan dipermudah oleh Allah. Nah, kemudian ya sampailah untuk ongkos umroh itu sampai cukup itu, Nah, seperti gitu. itu. Jadi singkat kata dipermudah. Saya pernah dengar dulu katanya sampai jual sapi juga, terus itu gimana itu ceritanya? Ceritanya gini, Tat. Nah, pada waktu itu kan kami masih agak santai lah. Nah, kemudian
waktu kan itu kan tiap 1 minggu tetap ada kajian tentang SHU sekolah haji dan umroh. Okay. Nah itu juga menambah semangat kami. Nah di situ kata kru SHU itu kan bilang gini, Bu, insya Allah jenengan berdua besok akan diberangkatkan bulan Maret 2020 gitu. Okay, nah kemudian itu berapa bulan sebelumnya itu waktu itu bilangnya? Masih sekitar bulan 10 Oktober 2019. Oh, nah, gitu. itu kan masih ada peluang lama toh kami untuk menambahi itu. Waktu itu juga belum pas Pak untuk ongkos kesannya belum, apalagi sangunya. Oh, gitu. Nah, setelah itu berapa yo? Kayaknya bulan Desember Desember itu Desember 2019 Ustadz Kholik itu bilang, Bu, bisa ndak bisa? Kholik itu bagian administrasi ya? Iya. Itu bisa ndak bisa jenengan besok berangkat bulan Januari tanggal 7. Subhanallah la haula wala quwata illa billah. Padahal Desember waktu itu ya? Iya, pada bulan Desember Padahal waktu itu kayaknya kami itu masih kurang yang untuk ke sana ya masih kurang 1,5 juta. 1,5 juta ya sedikit, Bu. Iya. Tapi kan masing-masing kurang 1,5 juta. Iya. Nah, terus sangunya belum Tat itu. Oh, belum ada sangunya. Terus waktu itu ada uang, kami kumpulkan kan kami juga itu nabung Tat. Nabungnya karena sudah itu kemudian kami setorkan kepada Ustadz Kholik. Terus kita tinggal tuh sangunya. Terus alhamdulillah Tat, kita punya pandangan sapi. Pedet. Pedet ya, bukan sapinya tapi pedetnya ya. Pedetnya Tat. Pedetnya. Anaknya sapi. Gimana itu? Baru berumur 4 bulan Tat. Nah, kemudian pandangan kami itu kemudian kami jual. Taksiran kami ternyata malah lebih dari tafsiran kami dulu. Di yang salah satu pedagang itu kurang lebih 8 juta. Tapi masih disuruh untuk ngopeni 2 bulan lagi. Nah, kami keberatan Tat, apalagi kami mau umroh, anak saya juga repot. Nah, akhirnya kami beralih ke pedagang. Subhanallah, alhamdulillah malah ini Tat, dari pedagang itu malah lebih dari 8 juta dan langsung sapi itu sapinya diambil, tidak harus ngopeni lagi. Tidak usah ngopeni lagi. Ya, jadi ini itu mudahnya kita niat untuk pergi umroh dan dibekali dengan ilmu dari SHU. Masya Allah, ya ini kemudian. Ini pemirsa agak sedikit terganggu ya karena suaranya ada backsound suara yang luar biasa ini, hujan. Gimana? Lanjut ini Mas? Lanjut ya, baik. Menarik sekali nih ceritanya Ustadzah Suminam dan Ustadz Widodo ini, luar biasa. Latar belakang beliau yang istilahnya guru TPA, guru TK atau PAUD ya. Kemudian sama perangkat desa, tapi alhamdulillah bisa berangkat umroh ya. Kita akan ngobrol-ngobrol juga tentang terkait dengan kegiatannya beliau di luar TK dan perangkat desa, yaitu kegiatan beliau di ngajar ngaji pendirian TPA di sini. Oke, untuk TPA ini kita tanya dulu Ustadz Suprapto ini. Ustadz Suprapto, ini kalau TPA ini berarti sejak kapan sebenarnya? Sebelum umroh Ibu sudah ada berarti? Untuk pendirinya itu sebenarnya kan dari saya kan sebelum saya jadi mantunya Bapak Ibu itu sudah ada. Sudah ada. Gitu. Jadi nanti untuk pendiri awal itu nanti langsung ke Busung dulu. Oh gitu. Gitu. Tahun berapa itu Bu? 2015. Tahun 2000. Oh, jadi enggak apa-apa. Tahun 2015 katanya ya. Tahun 2015. Jadi berdirinya tahun 2015. Oh, enggak. Jadi kan bergabung dengan keluarga Ibu berarti tahun berapa? 2016 ya. 2016 akhir. Oh, enggak. Waktu itu kondisinya masih seperti apa itu? Waktu panjenengan di sini menikahi putrinya Ibu. Kondisinya ini belum ada bangunannya. Belum ada bangunannya? Belum ada. Oh, berarti kegiatan ngajinya di mana? Baru di emperan. Di emperan rumah di depan? Di emperan rumah depan. Oh gitu. Terus mulai dibangun tahun berapa?
Kalau dibangun tahun 2017 sekitarnya. 2017 langsung ini dua bertahap dulu. Yang depan sana, yang depan itu. dulu satu. Yeah. Oke, itu 2017. Iya. Yeah. Kemudian lanjut bertahap yang sini ya. Yang pertama, yang kedua yang ini. sini dulu. Yeah. Oke. Terus yang terakhir sini. Ini tahun pintar nih, Ki? 2018. Oke, jadi ini baru ya berdirinya. Oke, waktu itu langsung banyak betul muridnya itu atau awal mulanya memang awal mulanya berdiri itu boleh cerita dulu. Oke. Awal mula berdirinya itu gimana itu? Mengajak anak-anaknya itu gimana, Bu? Itu gini ceritanya. Dulu kan kami di masjid. Nah, di masjid itu ternyata kami pun harus ngoyak-oyak istilahnya gitu. Kemudian dia mau. Nah, pas hari itu ada 5 anak, 5 anak tetap kami bina. Hari berikutnya di masjid tapi 5 santri di masjid. 5 santri di masjid. Iya, kemudian tinggal 3 anak tetap kami bina. Lama-lama tinggal 1 anak kami bina. Lama-lama nggak ada orang Jadi kami di situ malah kami baca-baca buku sendiri. Terus hari berikutnya saya pada ponakan saya. Yang itu yang 1 anak itu cuma keponakan saya. Nah, kemudian saya pesan pada keponakan saya namanya Jurika. Dok, tolong hari ini sore ini dirimu ke masjid. Nanti kalau ada santri yang datang kamu pulang ya. Bude tak ke situ. Nah, ternyata nggak ada Tat. Nah, terus saya dapat tawaran jenengan juga kenal Pak Sarno. Pak Sarno itu loh, Watu Gajah ya kemarin. Niku. Itu saya disuruh untuk mengajar TPA di dukuhnya sana. Yo, saya daripada saya nggak menyampaikan ilmu, saya terima tawaran itu, malah saya senang bisa menyampaikan ilmu kepada anak-anak. Nah, tetapi di perjalanan saya tersiksa. Kenapa? Saya mengajar di TPA di lain daerah, tapi di buku saya kok nggak ada. Nah, tapi saya tetap berangkat. Nah, lama-lama saya ada tugas dari katakanlah, memang saya kuliah dah tua, ada tugas kui. Akhirnya saya sana untuk sementara untuk off dulu. Nah, kemudian setelah itu saya menyelesaikan tugas saya dapat tawaran dari seorang keluarga supaya saya mengajar anaknya ke rumahnya. Tentang honor saya ditawani berapa. Itu kesempatan di satu sisi kesempatan. Iya, kesempatan. Jauh nama betul? Dekat Kesempatan saya gini aja Bu, putranin jenengan ke rumah saya saja. Nah, akhirnya mau. Tentang uang pun yang penting jenengan punya niat, jenengan suka anak ngaji, saya pun juga suka. Tentang uang saya nggak pikirin, itu betul Tat. Kemudian terjadi seperti itu. Kemudian ada seseorang yang rumahnya sini saja Tat, ingin mencari suami saya, namanya Lek Poni. Nah itu tujuan beliaunya mencari suami saya berkaitan dengan surat-surat balik itu kemungkinan. Beliau tanya, loh Bu di sini ada ngaji toh? Iya boleh. Nek ngono Bu, putuku ulangan. Nah setelah itu tambah 3 santri. Kemudian lama-lama banyak. Nah kemudian di tempat. Tapi anak-anaknya dari sini-sini aja ya? Iya, cuma berapa personil. Kemudian dari Pak Sarno saya lepaskan karena saya punya kegiatan sendiri. Gitu. Nah, seperti ini itu. Jadi inilah yang membuat kenapa kalau jenengan dapat murid itu seneng banget ya. Iya. Saya ini nih salah satu kebahagiaan guru ngaji itu adalah ketika dapat murid. Padahal tahu nggak, beliau ini nggak dapat bayaran loh dari muridnya itu. PGA Tat. Nggak dapat bayaran dari muridnya tapi malah seneng gitu kan. Aneh kan ya. Harusnya kan kalau seneng tuh ketika dapat bayaran, ini nggak dapat bayaran, dapat murid. Luar biasa. Baik. Dan sekarang muridnya berapa Bu? Sekitar kurang lebih 80 anak. Itu 80? Yang anak-anak. Iya. 80 Zat. 80. Dulu dari tidak ada 1, 2, 3. Iya. Sekarang 80. Baik. Berkah Allah Tat yang kami harapkan.
Ini boleh tahu ini malah yang jawab Ustaz Prapto atau Ibu yang jadi daya tariknya TPA ini sampai 80 orang, banyak orang kesini itu apa, Bu? Apa daya tariknya ini? Daya tariknya apa? Ya, itu mungkin ini Tat. Ini terus terang ya Tat ya. Yeah. Kan waktu kami sebelum umroh itu kan diberi bekal. Kalau sampai sana gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk minta kepada Allah. Okay. Nah, karena Al-Quran itu kan merupakan petunjuk ya, pedoman hidup bagi manusia agar selamat hidupnya di dunia dan akhirat gitu toh Tat. Nah, karena masyarakat sini kan mungkin belum tersentuh hatinya ya. Itu saya mintakan kepada Allah Tat. Itu benar. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati hamba-Mu di lingkungan kami. Nah, gerakkanlah ya Allah hatinya untuk punya rentet ngaji di TPQ Al-Fatih. Nah, gitu. seperti itu. Dan lain sebagainya. Banyak yang saya minta untuk supaya TPQ Al-Fatih ini diberkahi. Kedepannya semakin tertata. Kemudian kebersamaan para pembinanya itu semakin dekat, dilandasi iman dalam Islam. Seperti itu Tat. Masya Allah. Jadi memang kunci atau rahasianya ternyata doa, dan doa itu dilantunkan waktu di tanah suci ya Bu ya? Iya betul Tat. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bu Ustadzah Suminem, Ustadz Widodo, Ustadz Suprapto ini. Dan ini menggunakan metodenya rubaiyat ya Bu ya? Iya. Untuk saat ini, dulu mungkin belum ya? Belum. Baru setahun 2 tahun terakhir ini mungkin ya menggunakan metode rubaiyat. Nah, terakhir Bu, katanya juga ada murid lansianya itu Bu. Iya. Sejak kapan kalau murid lansia? Ini kan tadi kan ceritanya yang adik-adik SD ya, SD, TK SD, gitu. TK PAUD. PAUD. Nah, ini kalau yang lansia itu sejak kapan Bu? Itu loh Tat, sejak Agustus 2021 pas nedeng-nedenge Covid itu loh Tat. Sejak Covid. Iya, itu. Jadi memang menerima lansia juga. Menerima. Ya, khusus. Iya. Nah, itu gimana tuh? Awal mulanya gimana tuh, Bu? Awal mulanya hanya 3 ibu. 3 ibu termasuk wali santri sini. Oh, wali santri. Iya. Rata-rata 3 ibu tuh wali santri. Kemudian jenengan memang mengumumkan monggo yang mau ngaji gitu ya. Saya nggak mengumumkan Tat. Oh, gimana itu? Cuma waktu kami itu pertemuan wali santri bahwa Al-Qur'an itu perlu kita baca karena itu merupakan petunjuk bagi kita. Kemudian tolong anak-anak di samping dididik di sini di rumah juga diulang. Nah, kemudian ibu-ibu itu saya dengar Mbokne aja belum bisa ngaji gitu. Nah, pengen ngaji gitu, bisa. Kula ngoten to. Kemudian dia, "Bu, saya tak ngaji sama jenengan." Oke, kula kan ngoten terus delalah itu langsung datang ke rumah. "Bu, kami jadi ngaji loh." "Iya, Mbak, berapa temennya?" 3. "Alhamdulillah, kapan Mbak mulai?" Kemudian dia, "Saya manut, Bu. Malam, Pak, itu." Kami jadwalkan malam Jumat. Nah, kemudian setelah itu karena banyak orang yang dari luar juga ada, itu minta kalau malam mereka kayaknya kurang waktunya kemudian repot, dia minta sore, kemudian dari 3 orang menjadi 5 7 jadi 9 langsung pas Ustadz siapa itu? Ustadz Udin? Bukan, Ustadz itu malam-malam itu Dohir itu datang ada 11 ibu, langsung nambah jadi 14. Alhamdulillah nambah lagi 4. Tapi ini lagi. Saya 2 gelombang Tat. Jadi 2 kelompok. Iya, 2 kelompok. Kelas. Iya. Totalnya berarti berapa? 19 iya. Murid untuk yang ibu-ibu lansia. Iya. Masya Allah. Ini juga tambah seneng lagi. Alhamdulillah. Dapat murid seneng lagi. Luar biasa ya. Ini Ustadzah Suminem ini sering WA atau pas ngobrol ketemu dengan saya itu senengnya Pak Tata katanya punya murid lagi tambah lagi. Luar biasa. Jadi ini pemirsa sekalian, betapa kebahagiaan itu sederhana ya bagi para guru-guru ngaji itu. Ketika di depan muridnya punya murid, kemudian bisa ngajari mereka, apalagi ketika melihat mereka bisa membaca Al-Qur'an ya. Baik pemirsa sekalian, jadi ini bagi pemirsa sekalian yang
juga ingin belajar membaca Al-Quran, silahkan ya. Cari guru ngaji terbaik di sekitar Bapak Ibu semuanya. Jika ingin mencoba bersama dengan guru-guru kami, baik itu secara online ataupun offline gitu ya. Ini salah satunya guru-guru kami ya, yang mengajar dengan menggunakan metode rubaiyat. Metodenya cepat, mudah, dan menyenangkan. Ya, terbukti sudah dibuktikan oleh ustadz-ustadzah kita semua yang ada di sini. Di salah satu TPA di sini ya, TPA Al-Fatih. Ini tempatnya di lereng gunung ya, di pinggir gunung nih, gunung pinggir sungai ya. Sungai terus gunung ya Mas ya. Iya, gunung apa namanya? Masuknya Gunung Kidul. Jadi ini perbatasan dengan DIY nih. Jadi paling pojok ini sendiri nih, tapi luar biasa kegiatannya, kegiatan ngaji bersama anak-anak. Baik, Ustadz Prapto, Ustadz Widodo, Ustadzah Suminem, alhamdulillah terima kasih atas obrolan kita kali ini, dan tentu obrolan ini pasti akan banyak manfaat buat pemirsa yang melihat, menonton dan mendengarkan. Mudah-mudahan juga menjadikan tergeraknya hati ya semuanya untuk bisa belajar ya, belajar baca Al-Quran dan juga mengikuti jejaknya para ustadz di sini mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran itu adalah bahagianya luar biasa ya, bahagia apalagi kalau pada saat melihat muridnya bisa baca Al-Quran. Baik, terima kasih ustadz-ustadz sekalian. Kita tutup untuk segmen kita kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.